Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Ika Puji Lestari. Untuk materi yang kedua, kita akan belajar mengenai belajar efektif. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Ika Puji Lestari. Biasa dipanggil Ibu Ika. Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Tanggal lahir Jember 1 Mei 1993. Baiklah, kita masuk pada materi yang akan kita pelajari, yaitu belajar efektif. Tentunya sebelum kalian belajar efektif, kalian harus mengetahui apa itu belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang dapat bersaing dengan yang lainnya. Untuk belajar efektif, kalian tentu harus mengetahui tips-tips apa yang dilakukan agar belajar yang kalian lakukan menjadi efektif. Oke. Nah, ini ada beberapa tips-tips yang akan Bu Ika sampaikan. Nanti akan kita kupas satu persatu. Langsung, tips yang pertama yaitu belajar kelompok. Nah, kegiatan belajar kelompok ini dilakukan secara berkelompok, yaitu berarti lebih dari 1 orang. Boleh 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Belajar kelompok ini dapat menjadikan kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman. Belajar kelompok juga dapat dilakukan di rumah, kemudian juga dapat dilakukan di sekolah. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar kalian menjadi tertular. Tertular apanya? Tertular rajin dan pintarnya. Dalam belajar kelompok, kegiatannya yaitu membahas pelajaran yang belum kalian pahami, yang belum kalian mengerti. Jadi, ketika belajar kelompok, kalian akan paham materi yang belum kalian pahami. Oke, selanjutnya yaitu tips yang kedua. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Nah, catatan intisari ini dibuat di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kalian berada. Catatan intisari ini jangan dijadikan media mencontek ketika kalian ulangan atau ujian karena akan merugikan diri kalian sendiri. Tujuan pembuatan intisari pelajaran ini sebagai media agar kalian mudah mengingat pelajaran yang sudah disampaikan. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar dapat dilakukan dengan membuat jadwal belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, belajar tepat waktu. Nah, di jadwal yang sudah kalian buat, kalian menjadwalkan jam 7 malam atau jam 6 malam waktunya belajar. Maka kalian harus belajar tepat pada jadwal yang sudah kalian susun. Tentunya dengan serius dan tidak sambil main-main. Penuh dengan konsentrasi sehingga apa yang kalian pelajari akan kalian mudah mengerti atau akan kalian serap dengan baik. Oke, jadi intinya ketika disiplin dalam belajar, maka aturlah jadwal belajar dan patuhilah aturan yang sudah kalian buat sendiri.
Oke, selanjutnya yang keempat, aktif bertanya dan ditanya. Nah, jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, boleh kepada teman, boleh kepada orang tua. Tetapi akan lebih baik jika ada materi yang tidak jelas, maka langsung tanyakan kepada guru, agar guru memberikan penjelasan yang lebih jelas, yang lebih detail. Nah, kenapa kita bertanya? Nah, karena ketika kita bertanya, biasanya kita akan mengingat jawabannya. Nah, jawaban itu yang akan terekam di otak kita sehingga daya ingat kita menjadi bagus. Oke? Nah, namun jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Jadi kalian bertanya karena kalian memang tidak tahu atau memang tidak paham. Seperti itu ya. Kemudian jika ditanya, maka jawablah pertanyaan tersebut sebisa mungkin, semampu kalian. Nah, apabila jawaban yang kalian berikan kurang benar, maka guru akan membenarkannya atau akan memperbaikinya. Oke, selanjutnya yaitu tips yang kelima, belajar dengan serius dan tekun. Nah, ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat hal yang penting di buku, boleh di catatan, sehingga nanti ketika ulangan atau ujian kalian dapat mengerjakan dengan baik. Karena terkadang penjelasan dari guru itu tidak ada di buku LKS atau di buku paket kalian, sehingga perlu mencatatnya dan juga perlu keseriusan dan ketekunan. Selanjutnya yaitu hindari belajar yang berlebihan. Nah, jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Nah, jalan pintas yang sering dilakukan oleh kalian apa? Pasti belajar hingga larut malam atau begadang. Nah, begadang ini tidak baik untuk kesehatan, apalagi di usia kalian. Yang lebih parahnya lagi ketika tidak siap ujian, kemudian belajar berlebihan hingga larut malam, maka jalannya membuat contekan. Nah, tentunya membuat contekan itu hal yang tidak bagus atau tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya ini, jika kalian ingin mengetahui bagaimana efek dari belajar yang berlebihan, lihat gambar tersebut. Anak tersebut stres karena belajar bertumpuk-tumpuk buku dengan waktu yang cepat. Oke, selanjutnya yang nomor 7, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan. Karena mencontek dapat membuat sifat kita menjadi curang dan menjadi seorang pembohong. Nah, kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus, maka cenderung ketika seseorang sudah berbohong, maka dia akan berbohong kembali untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lainnya. Oleh sebab itu, jujur itu perlu dan wajib kita jujur dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Anggaplah ketika kalian ingin mencontek pasti akan ketahuan oleh guru. Jadi kalian mempunyai rasa takut dan tidak melakukan tindakan mencontek. Nah, ini ada beberapa siswa-siswi yang sedang mengerjakan ujian secara jujur, mereka tertib. Oke, yang nomor 8 yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, lihat dari kedua gambar tersebut. Yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Mereka menyiapkan buku, kemudian pulpen, ballpoint, ya. Mereka mendengarkan dengan seksama penjelasan dari guru. Itu termasuk tindakan yang positif. Kemudian gambar yang kedua, nah di situ ada guru tetapi siswanya amburadul, dalam artian ada yang berjalan, ada yang naik kursi. Nah, itu tindakan yang tidak boleh
ditiru oleh kalian. Oke, yang 9, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, ketika belajar di sekolah, kalian harus serius, kemudian waktu pulang harus mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Jadi kalian mengingat kembali untuk mempertajam ingatan kalian, sehingga nanti sewaktu ada ulangan, kalian tidak banyak harus mempelajari pelajaran yang akan diulangkan atau diujikan. Oke, yang ke-10. Nah, tentu yang ke-10 yaitu mohon bimbingannya. Dalam artian apa? Jangan lupa banyak berdoa. Setelah kalian usaha, kalian mohon kepada Tuhan agar ilmu atau pelajaran yang sudah kalian serap dapat bermanfaat untuk kalian dan juga masyarakat. Sehingga apa yang kalian pelajari itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bu Ika. Mungkin ada yang tidak jelas atau kurang jelas, kalian bisa bertanya dan nanti Bu Ika akan mencoba untuk menjawabnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, semoga kita sukses semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.